welcome back to my channel Citra Ignasia. Sekarang saya akan memberikan materi pembelajaran mengenai sistem gerak pada manusia di kelas 8. Oke, yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menganalisis struktur dan fungsi rangka, siswa dapat menganalisis struktur dan fungsi sendi, siswa dapat menganalisis struktur dan fungsi otot, siswa dapat menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem gerak, dan siswa dapat menyajikan hasil pengamatan dan identifikasi tentang sistem gerak manusia dan gangguan serta upaya mengatasinya dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Pada bagian yang pertama ini, kita akan memfokuskan pada dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis struktur dan fungsi rangka, dan yang kedua, siswa dapat menganalisis struktur dan fungsi sendi. Nah, lewat gambar yang kita lihat sekarang ini, ada yang sementara makan, ada yang sementara berjalan, bahkan ada yang sementara bernyanyi. Ini merupakan suatu ciri dari makhluk hidup, atau kita ambil contoh kita sebagai manusia. Manusia atau makhluk hidup memiliki contoh atau ciri yaitu bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makan, bekerja, bahkan beraktivitas. Ini merupakan contoh-contoh yang dilakukan oleh makhluk hidup atau yang disebut dengan manusia, kita sendiri. Gerak pada manusia membutuhkan banyak faktor untuk menunjang gerakan tubuhnya. Salah satunya adalah rangka. Gerak pada manusia merupakan gerakan yang terkoordinasi dengan kegiatan tubuh lainnya yang melibatkan alat-alat tubuh, yaitu rangka dan otot. Organ penyusun sistem gerak pada manusia. Kita mengenal alat gerak pada sistem gerak manusia. Yang pertama yang kita kenal yaitu rangka atau tulang, sendi, dan otot. Untuk sekarang kita akan membahas mengenai rangka dan sendi yang ada pada alat gerak sistem manusia atau sistem gerak pada manusia. Kita masuk kepada tulang. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Kenapa demikian? Karena tulang bukan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu tulang, dan yang menggerakkan tulang adalah otot. Sekarang kita masuk berdasarkan pembentuknya. Tulang terbagi atas dua macam. Yang pertama kita mengenal tulang rawan. Tulang rawan biasa ditemukan pada tulang bayi. Dari hari ke hari atau berangsur-angsur seorang bayi itu tumbuh dan berkembang, tulang rawan yang terdapat pada bayi akan berubah menjadi tulang keras. Nah, tulang rawan orang dewasa seperti kita ini bisa ditemukan pada kuping atau telinga, hidung, dan laring. Selanjutnya, sifat dan macam-macam dari tulang rawan. Sifat dari tulang rawan yaitu pertama mengandung zat perekat, bersifat lentur, kemudian matriks mengandung serabut kolagen. Sedangkan macam-macam dari tulang rawan, kita mengenal ada 3 macam, yaitu hialin yang terdapat pada hidung, batang tenggorokan, dan bronkus. Kemudian tulang elastis atau tulang rawan elastis yang terdapat di ujung hidung dan daun telinga. Yang ketiga adalah fibrosa.
fibrosa ini terdapat di antara tulang ruas tulang belakang dan tulang rawan pada lutut. Nah, ini adalah gambar-gambar atau macam-macam dari tulang rawan yang bisa kita lihat lewat gambar, di mana gambar ini diambil melalui mikroskop. Jadi kita bisa membedakan ini tulang rawan elastis yang ada pada hidung dan daun telinga. Ini adalah tulang rawan hialin yang ada di tenggorokan dan bronkus. Dan ini adalah tulang rawan fibrosa yang terdapat pada ruas tulang belakang, bahkan yang terdapat pada lutut kita. Ya, berdasarkan pembentuknya, kalau tadi sudah tulang rawan, sekarang kita masuk ke tulang keras. Yang kedua adalah tulang keras. Tulang keras merupakan perkembangan yang berangsur-angsur dari tulang rawan. Ini adalah gambar dari tulang keras yang bisa kita lihat yang membedakan gambar dari tulang rawan dan tulang macam-macam tulang keras. Lewat gambar yang kita bisa perhatikan di sini, tulang keras atau tulang yang berbentuk buta ini contohnya terdapat pada lengan kita, tulang lengan, tulang paha, tulang kering, tulang betis, dan tulang ruas jari. Ini merupakan macam-macam dari tulang keras. Yang pertama yang kita kenal, tulang panjang atau tulang pipa. Yang kedua, yang disebut dengan tulang pipi. Tulang pipi ini bukan berarti ada di pipi kita, tetapi tulang pipi berupa berbentuk pipi itu terdapat di tulang bahu, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang pinggul. Ini adalah contoh gambar yang merupakan tulang pipi yang ada di tubuh kita. Yang ketiga adalah tulang pendek. Kalau melihat tulang pendek dan tulang panjang, tentunya perbedaannya di ukurannya dan terdapat pada tubuh kita juga berbeda. Tulang pendek ditemukan di pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Ini adalah gambar dari tulang pendek. Dan yang terakhir adalah tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan berbeda dengan macam-macam tulang yang sebelumnya. Kalau melihat dari namanya saja, tulang tidak beraturan berarti bentuknya lain daripada yang lain dibanding tulang-tulang sebelumnya. Tulang tidak beraturan terdapat pada tulang rahang dan tulang punggung. Tulang punggung. Nah, ini adalah gambar keseluruhan dari rangka kita, di mana tulang pipa terdapat pada lengan kita, tulang paha kita, tulang betis kita, tulang kering kita. Sedangkan tulang pipi terdapat pada tulang bahu kita, tulang dada kita, tulang rusuk kita, dan tulang pinggul kita. Tulang pendek tentunya terdapat di mana? Pergelangan tangan dan pergelangan kaki kita. Tulang tidak beraturan bisa kita lihat lewat gambar ini ada di tulang punggung kita. Sekarang kita masuk ke dalam rangka. Rangka kita mengenal 3 bagian utama, yaitu tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini yaitu biasanya ada di kepala kita, ditutupi oleh rambut kita. Bagian-bagian dari tulang tengkorak bisa kita lihat tulang dahi, tulang baji di antara mata dan telinga, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang mata bisa kita pegang, tulang temporal di antara telinga dan mata, tulang oksiput di belakang, dan tulang parietal di atas kepala kita.
Ini adalah bagian-bagian rangka yang pertama, yaitu tulang tengkorak. Bagian yang kedua dari rangka yaitu tulang anggota badan. Terbagi atas manubrium, ini gambarnya. Kemudian badan tulang dada, tajuk pedang, tulang belakang, tulang kemaluan, tulang ischium, tulang sakum, tulang ilium, tulang rusuk melayang, tulang rusuk palsu, tulang rusuk sejati, dan klavikula. Ini adalah bagian dari tulang anggota badan. Selanjutnya bisa kita lihat tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak, kalau mau lihat di gambar ini, berarti dia ada di lengan kita. Dari antara bahu ke lengan, ini adalah tulang anggota gerak kita. Kemudian terdapat di tangan kita, ini tulang anggota gerak kita ada di tangan sini, tangan kita. Terbagi atas tulang karpus, tulang metakarpus, ruas-ruas jari, dan jari tangan atau falang. Tulang anggota gerak selanjutnya berada di paha kita. Paha kita ini bisa kita lihat yaitu tulang paha atau femur. Kemudian tulang tempurung lutut. Ya, ini tempurung lutut merupakan tulang anggota gerak yang ada pada tubuh kita. Selanjutnya, tulang anggota gerak bagian kaki atau tulang kering kita. Bisa kita lihat ada terbagi atas tulang betis dan tulang kering. Ini kalau mau lihat gambar rangka yang sementara berputar, bisa kita lihat tulang anggota gerak, ya, tulang betisnya ini yang di belakang. Tulang keringnya yang di depannya. Oke, kita lihat selanjutnya. Tulang anggota gerak bagian kaki. Di sini ada tulang tumit, tulang metakarpus, dan ruas jari. Ya, kita bisa lihat di sini. Di gambar metakarpus di atas, ruas jari yaitu jari-jari kaki. Nah, fungsi dari rangka, iya, kita bisa berdiri, kita bisa berlari, kita bisa tidur, bahkan kita bisa beraktivitas seperti sebiasanya, itu karena adanya yang dinamakan rangka. Rangka ini mempunyai fungsi dan peran penting bagi tubuh kita. Fungsinya yang pertama apa? Memberi bentuk. Ya, coba anak-anak bayangkan jika muka kita, wajah kita tidak memiliki rangka, pastinya tidak akan membentuk, tidak akan secantik dan seganteng sekarang ini. Ini adalah fungsi rangka yang pertama, yaitu memberi bentuk. Contoh kita ambil pada wajah kita. Kemudian sebagai penopang tubuh. Nah, coba bayangkan tubuh kita tidak memiliki tulang atau rangka. Apakah kita bisa berjalan? Apakah kita bisa duduk? Tentunya tidak bisa. Yang ketiga, melindungi organ dalam. Ini tulang tengkorak kita, bagian tulang tengkorak kita ada otak di mana kita dilindungi oleh rangka tersebut, rangka tengkorak. Kemudian melindungi organ dalam seperti ini, ada jantung, paru-paru, semuanya dilindungi agar tidak apa? Agar tidak berhamburan tentunya. Selanjutnya, fungsi rangka yang keempat sebagai tempat melekatnya otot. Lewat gambar ini kita bisa lihat otot melekat di tulang. Otot yang menggerakkan tulang karena tulang adalah alat gerak pasif. Yang kelima, tempat pembuatan sel darah. Di sumsum ini adalah tempat pembuatan sel darah. Ya, masuk ke dalam sendi. Sendi bukan Sandy. Sandy adalah temanku.
Sendi adalah hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Persendian bisa dibagi atas 3. Bisa lihat lewat sifatnya. Yang pertama, sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati merupakan hubungan antara tulang yang satu dan yang lain di mana tidak dapat digerakkan. Berbentuk gerigi, ini adalah gambarnya. Tulang sendi atau sendi mati berbentuk gerigi di mana tulang satu dan tulang yang lainnya tidak dapat digerakkan. Kemudian sendi gerak. Sendi gerak merupakan hubungan antar tulang yang satu dan yang lainnya yang dapat digerakkan secara bebas. Dia berbentuk rongga, berisi cairan yang dinamakan sinovial sebagai pelumas agar apa? Gerakannya tidak tersendat, gerakannya tetap aktif, bebas bergerak kemana saja. Ini adalah sendi gerak. Tulang yang satu dan tulang yang lainnya bergerak bebas. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku merupakan hubungan antar tulang di mana tulang yang satu dan tulang yang lainnya memungkinkan adanya sedikit gerakan, hanya sedikit gerakan. Terdapat pada tulang rusuk, tulang dada, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Ya, kita bisa lihat berdasarkan bentuk sendi terbagi atas, sendi peluru. Kita bisa lihat lewat gambar ada di bahu kita. Sendi engsel ada di ya. Bisa lewat gambar kita bisa melihat. Sendi putar. Sendi pelana. Sendi geser. Kesimpulan, kita bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran pada kelas 8 ini mengenai sistem gerak pada manusia. Ciri makhluk hidup salah satunya yaitu bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makan, bekerja, dan beraktivitas. Gerak pada manusia membutuhkan banyak faktor untuk menunjang gerakan tubuhnya. Salah satunya adalah rangka. Alat gerak pada manusia adalah tulang atau rangka, sendi, dan otot. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Dan berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Pada tulang rawan terbagi atas 3 macam, yaitu tulang rawan hialin yang terdapat pada ujung tulang tungkai, tulang rawan elastis yang terdapat pada daun telinga dan hidung, tulang rawan serabut atau fibrosa terdapat pada antar ruas tulang belakang. Tulang keras berdasarkan bentuknya terbagi atas 4 macam, yaitu tulang panjang yang terdapat pada lengan, tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Itu juga terdapat pada tulang ruas jari. Kemudian yang kedua, tulang pipi terdapat pada tulang bahu, tulang dada, tulang pinggul, dan tulang rusuk. Yang ketiga, tulang pendek terdapat pada ruas tulang belakang, tulang pergelangan kaki, dan tulang pergelangan tangan. Dan yang keempat, tulang tidak beraturan, di mana terdapat pada tulang rahang dan tulang punggung. Rangka manusia terdapat dalam tubuh manusia. Fungsi dari rangka yaitu memberi bentuk tubuh, melindungi organ dalam, tempat melekatnya otot, menegakkan tubuh, dan tempat pembuatan sel darah. Rangka manusia dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu
tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Sendi. Sendi adalah persambungan tulang atau hubungan antar tulang. Berdasarkan sifatnya, persendian dibedakan menjadi 3, yaitu sendi mati atau sinartrosis, sendi kaku atau amfiartrosis, dan sendi gerak diartrosis. Sendi gerak dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana. Ya, terima kasih.